Eh, Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang midterm assignment kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Arthur, lalu Brian, lalu ada saya Vincent, ada Rizky, dan ada George Wilson. Jadi daftar isi dari presentasi kami adalah mengenai empathy, define, ideate, prototype, test, dan kesimpulan. Ini tentang bisnis kami. Jadi bisnis kami bernama Inchili. Inchili adalah bisnis dalam bidang food and beverage yang menyediakan berbagai hidangan pedas dari seluruh penjuru dunia, misalnya Indonesia, Korea, Meksiko, Amerika, Thailand, dan masih banyak lagi. Tidak hanya makanan pedas, Inchili juga menyediakan makanan yang tidak pedas agar dapat dinikmati oleh semua orang. Lalu ini ada persona. Persona kami bernama Fernando, berumur 18 tahun. Fernando merupakan mahasiswa BINUS jurusan IBM yang memiliki ketertarikan pada makanan yang memiliki rasa pedas. eh, Fernando memiliki hobi mendengarkan musik, memodifikasi otomotif, dan kuliner. Untuk salary, Fernando mendapatkan 5 juta per bulan. Job description sebagai mahasiswa BINUS dan jurusan IBM. Lalu buying behavior-nya, eh, karena banyaknya aktivitas menjadikan Fernando tidak sempat untuk melakukan kuliner. Pains-nya tidak dapat memakan makanan yang rasanya tawar dan Gaines memiliki ketertarikan pada makanan yang memiliki rasa pedas. Untuk education, Binus University, jurusan IBM, dan main job menjadi pengusaha pengusaha yang sukses. Selanjutnya ada empathy map. Yang pertama itu ada thinking, seberapa enak makanan tersebut, seberapa pedas makanan tersebut, apakah harga makanan sesuai dengan kualitas makanan, seberapa menarik hidangan makanan. Selanjutnya ada hearing, dia suka memakan makanan yang pedas karena makanan pedas menarik dan menantang. Memakai cara memberikan feedback terkait produk kami. Selanjutnya ada seeing, tren sosmed, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi dengan makanan masih kurang di Indonesia. Selanjutnya ada speak and doing. Studying in BINUS Business International Management. Mempunyai jadwal yang padat, mencari cara agar bisa memakan makanan yang pedas dari luar negeri. Selanjutnya ada pain. Makanan favorit adalah nasi Padang. Memberikan pendapat tentang makanan dengan cara belak-belakan. Ingin mendapatkan harga makanan yang murah tetapi enak. Selanjutnya ada gain. Mempunyai hobi makan, ingin mencoba berbagai rasa makanan pedas dari negara lain, dan tertarik dengan tren makanan yang sedang viral. Selanjutnya, problem research. Lanjut, apakah hanya orang yang menyukai makanan pedas yang bisa menikmati in chili? Bagaimana orang yang tidak begitu suka makanan pedas? Di sini kami akan menyediakan produk yang tidak pedas sehingga konsumen yang tidak bisa memakan makanan pedas juga bisa menikmati makanan kami. Karena kami menyediakan makanan seperti chicken popcorn, potato, dan lain-lain. Inovasi apa yang dapat dilakukan oleh InChili agar makanannya dapat terus menarik perhatian konsumen? Kami akan menyediakan menu-menu baru yang tidak biasa seperti cabai yang dicampur oleh bahan-bahan tertentu dan kita akan membuat varian model-model makanan yang unik agar bisa menarik perhatian konsumen serta mengikuti tren yang naik daun untuk meningkatkan penjualan dan membuat brand menjadi lebih luas. Next, define problem 5W 1A. Yang pertama ada what, memiliki spesialisasi dengan menjual berbagai jenis makanan pedas dari berbagai negara dengan rasa yang enak, kualitas yang terjamin, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada where, bisa dijual di offline store atau online store. Kalau di online store, bisa dijual di website, sosial media, dan marketplace seperti Gojek dan Grab. Why? In Chili ingin membawakan berbagai hidangan makanan pedas dari berbagai negara. Kami ingin para pecinta pedas untuk dapat merasakan makanan pedas yang mungkin belum pernah mereka coba sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana target konsumen
semua kalangan, tetapi yang utama para pecinta hidangan makanan pedas dan ingin mencoba hidangan-hidangan dari berbagai negara, terutama yang belum pernah mereka dengar atau mereka coba. Selanjutnya ada Wen, direncanakan akan dibuka pada tahun 2023. Dan yang terakhir ada How, menjual makanan dengan harga yang terjangkau, menarik perhatian dan memiliki standar yang kualitas yang tinggi. Selanjutnya Idea Napkin. In Chili adalah bidang F&B yang fokus terhadap cabai dan makanan pedas, dan kami juga menyajikan beberapa macam hidangan pedas dari seluruh penjuru dunia. Yang pertama, problem. Bagaimana cara membangun image kami pada publik. Yang kedua, ingin mencoba makanan pedas yang belum pernah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, menyukai makanan pedas tetapi cepat bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Selanjutnya, what? Menyajikan makanan pedas yang kekinian. Menyediakan tempat feedback, menggunakan bahan makanan dengan kualitas yang bagus, mencari supplier yang baik dalam baku cabai yang susah. Selanjutnya, how? Promosi melalui medsos, membuka e-commerce dan toko-toko offline, berpartisipasi dalam event makanan yang ada, melakukan Q&A di medsos, where and when, online store, website in Chile, Instagram, TikTok, YouTube, Shopee, Gojek, Grab, dan toko offline. Selanjutnya, target group, generasi produktif usia 17-23 tahun, baik pria maupun wanita. Benefitnya adalah menjadi pilihan pertama bagi konsumen, dapat bersaing dengan restoran ternama, konsumen akan lebih mengenal dan percaya pada kami, dan meningkatkan penjualan, dan dapat memberikan harga makanan yang standar. Next. Business idea description. Summary of business idea. In Chile adalah bidang F&B yang berfokus terhadap cabai atau makanan pedas, dan kami juga menyediakan berbagai macam hidangan pedas dari seluruh penjuru dunia. Service, menyediakan hidangan-hidangan yang bertemakan cabai atau makanan pedas. Contohnya seperti sambal, gochujang, jalapeno, mala, triraka, piri-piri, dan masih banyak lagi. Kami memiliki rasa yang autentik untuk setiap makanan pedas yang kami sajikan sesuai dengan asal negara makanan tersebut. Kami juga selalu menggunakan bahan-bahan yang segar dan berkualitas. Tempat makan kami didesain dengan tema berwarna merah dan tentunya juga Instagramable. Target market kami adalah yang manusia yang memiliki umur 15 hingga 23 tahun. Digital atau teknologi innovation, membuat website kami sendiri yang terdiri dari menu kami, harga makanan kami jual, dan cara untuk order makanan kami melalui website. Media promosi kami menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok. Social environmental innovation, tidak menggunakan plastik untuk kemasan makanan, menggunakan kemasan yang bebas plastik dan bebas polusi. Key partner, supplier bahan makanan dan minuman, investor, selebgram untuk mempromosikan produk yang kami jual, pembeli, dan franchise in Chile, serta aplikasi online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food.
Key activities, menjual makanan dan minuman. Promosi melalui sosial media seperti di Instagram, Facebook, TikTok, dan website kami sendiri yaitu Inchili. Key resources dari bahan makanan dan minuman dan sumber daya manusia. Selanjutnya, value propositions. Inchili menyediakan hidangan yang bertemakan cabai atau makanan pedas. Kami juga memiliki rasa yang autentik untuk setiap makanan pedas kami dan disajikan sesuai dengan asal negara tersebut. Dan kami juga selalu menggunakan bahan yang berkualitas dan segar. Selanjutnya, customer relationship. Memberikan voucher dalam penjualan, membuat nama menu yang unik, serta desain. Menyediakan tempat untuk memberikan feedback, memberikan servis yang terbaik untuk konsumen kami. Customer segment. Usia 15 hingga 23 tahun, dari pria maupun wanita. Customer yang memiliki ketertarikan dalam hidangan pedas dan berfokus pada daerah Jakarta Utara. Channel yang kami gunakan adalah TikTok, website Inchili, Facebook, GoFood, GrabFood, serta Shopee Food. Cost structure, biaya produksi seperti bahan makanan dan minuman, biaya karyawan, biaya pembuatan website, biaya promosi, biaya operasional toko. Revenue streams, hasil penjualan makanan dan minuman, biaya franchise dan investor. Reverse brainstorming canvas. Yang pertama adalah define the problem. Segmen pasar seperti apa yang mudah dan dapat dijangkau. Yang kedua, problem seperti apa yang dimiliki oleh generasi muda zaman sekarang. Yang ketiga, apakah berbagai makanan dari luar negeri dapat diterima? Dan yang keempat adalah, adakah hubungan antara makanan pedas dengan kepuasan customer? Reverse the problem. Kebanyakan generasi muda suka membatasi budget mereka untuk berhemat. Apakah generasi muda sekarang tertarik dengan makanan luar negeri? Dan apakah generasi muda suka dengan makanan pedas? Collect ideas. Menyediakan makanan dengan cita rasa yang lain selain dari makanan pedas agar dapat dinikmati dari semua kalangan. Yang kedua, hidangan dengan desain dan plating yang menarik. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Yang keempat, makanan dengan rasa yang pedas dan dapat disajikan peralihan dari stres. Reverse the ideas. Memadukan hidangan luar negeri dengan hidangan asli Indonesia, membangun image kami, dan menjadi prioritas bagi customer. Ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, makanan yang beragam dan berasal dari beberapa negara yang dapat menarik perhatian orang. Presentasi makanan yang menarik. Identify solution. Melakukan kerjasama dengan produsen. Pertama, dengan konsisten. Memanfaatkan harga, desain, penyesuaian rasa yang sesuai dengan ciri khas target pasar. Dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam membangun image dan nama kami. Yang keempat, menggunakan packaging yang unik dan lucu dan menyediakan merchandise yang dapat dibeli. Combinational creativity canvas. Yang pertama, sensible ideas. Makanan pedas seperti apa yang unik dan berbeda. Bagaimana cara membangun relationship dengan customer. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat harga makanan yang terjangkau bagi kalangan luas, tetapi kualitas makanannya tetap sesuai standar. Combine. Melakukan Q&A, meminta masukan, dan mengadakan games berhadiah melalui medsos. Dan yang kedua, menggunakan kemasan daur ulang atau kemasan yang mudah terurai dan kemasan yang dapat digunakan kembali.
Yang ketiga, non-sensible ideas, membangun suasana image berkualitas serta santai dan happy. Dan yang kedua, menjadi prioritas bagi customer. Berikutnya ada scamper method. Yang pertama ada substitute atau pengganti. Produk pengganti dari cabai yaitu paprika dengan beberapa manfaat yang dapat menggantikan cabai seperti memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, memelihara kesehatan kulit dan mempertahankan berat badan serta mencegah anemia. Beberapa manfaat ini tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan cabai. Yang kedua ada combine atau menggabungkan. Produk paprika dapat dipadukan dengan produk yang biasa digabungkan dengan cabai. Sebagai pengganti paprika dapat dikombinasikan untuk membuat sambal ataupun beberapa olahan masakan yang memberikan efek pedas terhadap makanan. Yang ketiga ada adapt atau menyesuaikan. Penyuasaan komposisi pada produk makanan incili memiliki tekstur yang beragam dan dapat dikatakan sama dengan pedas lainnya. Namun ada beberapa penekanan yang membedakan cita rasa produk incili ini dengan produk pedas lainnya dengan pencampuran komposisi yang sesuai takaran. Yang keempat ada modify atau modifikasi. Dengan beberapa ide ada beberapa cita rasa baru yang dapat dibuat, yaitu menyatukan rasa pedas dengan rasa dingin seperti es krim. Ini terinspirasi dari rujak es krim yang pernah viral di daerah Jogja. Namun belum menyebar luas di semua kalangan bahwa cita rasa ini dapat memberikan cita rasa baru dalam sebuah komposisi olahan makanan pedas. Yang kelima ada put to another use atau tetapkan untuk penggunaan lainnya. Produk olahan pedas tentunya bisa dikonsumsi oleh banyak kalangan, tetapi hanya mereka yang memiliki ketahanan dalam rasa pedas yang dapat menikmati makan olahan pedas secara sering. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bisa mengkonsumsi olahan pedas. Yang keenam ada eliminate atau menghapuskan. Dari elemen yang ada olahan makanan pedas tidak ada yang perlu dihilangkan, melainkan lebih dilakukan inovasi sehingga cita rasa tetap terjaga dan dapat bertahan dengan keunikan rasa yang sudah dimiliki. Yang terakhir ada reverse atau balik. Urutan dalam proses produksi tentunya dapat berubah sesuai dengan pengolahannya, tetapi tidak dapat mengurangi takaran serta komposisi yang sudah ada. Berikutnya ada penjelasan dari logo incili. Yang pertama ada tulisan pepper fire yang melambangkan makanan kita terasa pedas. Yang kedua ada gambar api yang melambangkan makanan kita terasa sangat panas jika sudah dimakan. Yang ketiga ada gambar cabai yang melambangkan produk makanan kita yang memakai bahan baku cabai. Yang terakhir ada pemilihan dan penggunaan warna merah melambangkan makanan kita yang berbahan cabai. Berikut adalah menu-menu dari incili. Yang pertama ada pizza, pasta, untuk minumannya ada iced tea, Coca-Cola, ada bakso mercon juga, ada daging steak atau yang lain-lain. Tetapi dihidangkan dengan pedas. Yang selanjutnya ada desain packaging. Desain packaging ini seperti biasa botol dan box makanan, tetapi dengan desain yang sudah kita desain sendiri, yang berwarna merah.
Selanjutnya tempatnya. Tempat sangat mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen untuk melakukan pembelian produk. Hal ini tentunya berdampak pada profit dan perkembangan bisnis di masa mendatang. Pemilihan tempat yang strategis sangat menunjang tingkat penjualan dan juga branding merek jual yang dapat lebih diketahui oleh banyak orang secara tepat. Tidak hanya pemilihan tempat strategis, tetapi juga desain dari tempat tersebut juga berpengaruh terhadap kapasitas pengunjung. Oleh karena itu, desain minimalis saat ini sangat terkenal dengan tema Instagramable dengan nuansa merah untuk memperkuat brand Incili. Habis itu ini about test. Apakah Anda tertarik dengan makanan pedas? Apakah menurut Anda rasa makanan pedas yang kita sajikan apa cukup pedas? Untuk harga makanan, berapa yang menurut Anda sesuai? Apakah menurut Anda model hidangan kita sudah cukup menarik? Bagaimana tanggapan Anda secara keseluruhan terkait Incili? Testimonia oleh Aljeri Fernan. Dari hasil interview dengan Aljeri Fernan, menurut dia Incili ini sangat menarik untuk dicoba karena sangat jarang ada makanan pedas yang berasal dari berbagai negara. Kesimpulannya, dari berbagai metode analisis tentang kelayakan bisnis yang dipaparkan di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa ide bisnis Incili memiliki pasar atau peluang di masyarakat, terlebih bagi generasi muda yang sudah terbiasa dengan varian makanan pedas dan suka mencoba hal yang baru, terutama makanan. Generasi muda sekarang lebih menyukai makanan yang memiliki rasa yang baru karena generasi muda sekarang mudah bosan dengan makanan yang itu-itu saja. Sekian dan terima kasih Pak Banu.